Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatun Nafsia. Saya hari ini akan mempresentasikan proposal seminar yang berjudul Analisis Penggunaan Ahli Kode dan Campur Kode dalam Interaksi Jual Beli di Pasar Kota Pasuruan. Komunikasi terkadang orang tidak hanya menggunakan satu bahasa saja. Sebuah fenomena menarik yang saat ini sering terjadi, yaitu banyaknya orang melakukan pergantian kode, baik ahli kode maupun campur kode. Secara umum, masyarakat Indonesia menggunakan 3 bahasa dan 3 dominan bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Penguasaan bahasa pertama dan bahasa kedua membuat masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang multilingual, yang merupakan masyarakat yang menguasai lebih dari satu bahasa. Fenomena penggunaan bahasa terdapat dalam berbagai aktivitas manusia dari satu bahasa. Penguasaan bahasa pertama dan bahasa kedua membuat masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang multilingual, yang merupakan masyarakat yang menguasai lebih dari satu bahasa. Fenomena penggunaan bahasa terdapat dalam berbagai aktivitas manusia, seperti seseorang yang menggunakan bahasa secara berbeda akan dipengaruhi latar belakangnya. Peranan ahli kode dan campur kode dalam masyarakat sangat penting dalam hubungannya dengan pemakaian variasi bahasa oleh seseorang ataupun kelompok masyarakat, khususnya dalam pemakaian bahasa pada masyarakat yang bilingual ataupun multilingual. Misalnya di pusat pembelanjaan tradisional atau pasar. Pasar Kebonagon Kota Pasuruan dapat dikatakan memiliki keunikan tersendiri dalam kaitannya dengan pemakaian ahli kode dan campur kode. Rumusan masalah. Sesuai dengan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah pertanyaan ini adalah: yang pertama, apa saja ahli kode yang terdapat dalam interaksi jual beli di Pasar Kebonagon Pasuruan? Yang kedua, apa saja campur kode yang terdapat dalam interaksi jual beli di Pasar Kebonagon? Yang ketiga, bagaimana terjadinya penggunaan ahli kode dan campur kode dalam interaksi jual beli di Pasar Kebonagon Pasuruan? Batasan masalah. Objek penelitian ini merujuk pada analisis penggunaan ahli kode dan campur kode dalam interaksi jual beli di Pasar Kebonagon Pasuruan. Tujuan penelitian ini yaitu ahli kode yang terdapat pada interaksi jual beli di Pasar Kebon Pasuruan. Yang kedua, campur kode yang terdapat dalam interaksi jual beli di Pasar Kebonagon Pasuruan. Yang ketiga, penggunaan ahli kode dan campur kode dalam interaksi jual beli di Pasar Kebonagon Pasuruan. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemakai bahasa, serta dapat meningkatkan pemahaman seseorang pada suatu permasalahan. Juga diharapkan secara teoritis dapat memberikan sumbangan untuk membantu menjelaskan aspek bahasa yang dapat dikaji lewat deskripsi, sintaksis, morfologi, fonologi, dan semantik. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu bahasa, khususnya di bidang sosiolinguistik. Definisi operasional. Definisi tentang istilah-istilah dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, ahli kode. Ahli kode merupakan pergantian kode yang berupa bahasa atau ragam bahasa dari kode yang satu ke kode yang lain pada waktu seseorang bertutur. Pergantian itu sendiri dimaksudkan untuk menyesuaikan diri dengan peran serta atau situasi. Kode merupakan pergantian kode dalam suatu peristiwa tutur yang tidak dilandasi dengan tujuan-tujuan atau maksud-maksud tertentu. Misalnya, campur kode karena seorang penutur terbiasa menggunakan 2 bahasa atau ragam bahasa karena intensif dan dalam kurun waktu yang sama. Bab kedua adalah kajian teoritis. Kajian mengenai ahli kode dan campur kode tidak terlepas dari kajian terhadap bilingual
bilingualitas, dan bilingualisme. Seseorang yang bilingual adalah seseorang yang memiliki kemampuan menggunakan dua bahasa atau lebih dengan orang lain. Terjadi mula pertama karena adanya kontak budaya dalam arti luas antara dua kelompok penutur dari bahasa yang berbeda. Kontak budaya antara dua kelompok penutur yang berbeda itu dapat terjadi dalam bidang agama, bidang perdagangan, ilmu pengetahuan, dan bidang politik, kegiatan seni, bidang ekonomi, serta kegiatan sosial. Dalam interaksi tersebut akan terjadi saling berpengaruh di bidang budaya, sehingga dalam diri seorang penutur pun akan terjadi kontak budaya. Kontak bahasa antara dua bahasa yang berbeda baik dalam diri seorang penutur bilingual maupun antara dua kelompok penutur yang berbeda akan berakibat terjadinya saling pengaruh antara dua bahasa atau terjadi alih kode dan campur kode, termasuk terjadi saling pinjam dan interferensi. Berikut ini teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian. Yang pertama, teori sosiolinguistik. Pemakaian bahasa terasa lumrah karena memang tanpa diajari oleh siapapun, seorang bayi akan tumbuh bersamaan dengan pertumbuhan bahasanya. Dari umur 1 sampai 1,5 tahun, seorang bayi mulai mengeluarkan bentuk-bentuk bahasa yang terjadi dapat kita identifikasikan sebagai kata. Ujaran satu kata ini tumbuh menjadi ujaran kata dan akhirnya menjadi kalimat yang kompleks. Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan maksud pembicara kepada pendengar. Dengan demikian, fungsi bahasa yang paling mendasar ialah untuk berkomunikasi, yaitu sebagai alat pergaulan dan hubungan sesama manusia sehingga berbentuk suatu sistem sosial atau masyarakat. Komunikasi dalam masyarakat tidak hanya berlangsung melalui satu bahasa saja, tetapi bisa lebih dari satu bahasa. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak negara bahkan daerah dan kota begitu banyak orang yang dapat memakai lebih dari satu bahasa. Berbahasa adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia dalam kebersamaannya dengan manusia lain untuk berkomunikasi. Yang kedua adalah alih kode. Kata alih kode terdiri dari dua bagian, yaitu kata alih yang berarti pindah, sedangkan kode berarti salah satu variasi dalam tuturan bahasa. Pada dasarnya, alih kode merupakan penggantian kode yang berupa bahasa atau ragam bahasa dari kode yang satu ke kode yang lain pada waktu seseorang penutur. Alih kode intern yaitu yang terjadi antar bahasa daerah dalam suatu bahasa nasional, antara dialek dalam satu bahasa daerah, atau antara beberapa ragam dan gaya yang terdapat dalam suatu dialek. Ketiga adalah campur kode. Membincang persoalan kode tidak pernah lepas dari perkara campur kode. Keduanya ibarat dua sisi koin yang tidak terpisahkan. Antara alih kode dan campur kode memiliki kesamaan yang sangat besar, sehingga seringkali terjadi kesulitan untuk membedakan keduanya. Kri Laksana mengemukakan bahwa campur kode merupakan penggunaan satuan bahasa dari satu bahasa ke bahasa yang lain untuk memperluas gaya bahasa atau ragam bahasa. Peristiwa campur kode dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari pada saat melakukan interaksi. Terjadinya campur kode biasanya disebabkan oleh tidak adanya padanan kata dalam bahasa yang digunakan untuk menyatakan suatu maksud. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya campur kode, di antaranya berlatar belakang pada sikap, berlatar belakang kebahasaan. Keduanya saling bergantung dan kadang bertumpang tindih. Atas dasar hal tersebut, dapat diidentifikasi alasan terjadinya campur kode, yaitu identifikasi peranan, identifikasi ragam, dan keinginan untuk menjelaskan dan menafsirkan. Berdasarkan unsur serapan yang menimbulkan terjadinya campur kode dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, campur kode keluar.
Campur kode keluar merupakan campur kode yang menyerap unsur-unsur bahasa asing. Misalnya, dalam peristiwa campur kode pada pemakaian bahasa Indonesia, terdapat sisipan dari bahasa asing seperti bahasa Cina, Korea, Inggris, Arab, Belanda, Perancis, dan sebagainya. Yang kedua, campur kode ke dalam. Campur kode ke dalam merupakan seseorang yang dalam pemakaian bahasa Indonesia banyak menyisipkan unsur-unsur bahasa daerah atau sebaliknya. Misalnya, seperti dalam peristiwa campur kode pada pemakaian bahasa Indonesia, terdapat sisipan dari bahasa Jawa, Sunda, Batak, dan sebagainya. Yang ketiga, campur kode campuran. Campur kode campuran merupakan campur kode yang di dalam mungkin klausa atau kalimat telah menyerap unsur bahasa Melayu, Cina, Jawa, dan bahasa asing. Bab 3. Metodologi penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan maksud untuk memberikan hasil analisis data dan menggambarkan penggunaan ahli kode dan campur kode dalam interaksi antara penjual dan pembeli. Lokasi penelitian ini di Pasar Kebonagung yang terdapat di Kota Pasuruan. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu pasar yang kegiatan transaksi jual beli di daerah Kota Pasuruan. Peneliti berupaya menggambarkan secara objektif atau apa adanya segala realitas yang ditemukan di lapangan dengan menggunakan acuan teori sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah suatu bidang ilmu yang memusatkan perhatiannya pada gejala sosial kemasyarakatan yang dikaitkan dengan realitas pemakaian bahasa. Karakteristik sosiolinguistik meliputi adanya variasi bahasa, komunikasi bahasa, dan masyarakat serta budaya dan bahasa. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, mengutip pada Muhajir mengisyaratkan jika data penelitian berupa kualitas bentuk-bentuk verbal yang terwujud tuturan. Data dan sumber data. Sumber data ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data dalam penelitian ini bersifat sekunder, artinya data dicari dari dieksplorasi sendiri oleh peneliti selama dan setelah di lapangan. Data penelitian berupa dialog atau percakapan yang tercipta antara pembeli dan penjual di Pasar Kebonagung, Pasuruan. Ketika terjadi interaksi jual beli atau interaksi lainnya, wujud data berupa campur kode dan ahli kode sebagai unit-unit analisisnya. Dengan demikian, sumber data dalam penelitian ini adalah pembeli dan penjual yang berinteraksi, berkomunikasi verbal di Pasar Kebonagung, Pasuruan. Prosedur penelitian. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan meliputi penyusunan rancangan penelitian yang dimulai dari merumuskan tujuan penelitian, merumuskan gambaran operasional kerja secara sistematis, menentukan studi pustaka untuk menentukan landasan teori sebagai rujukan yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan beberapa tahapan, meliputi pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data berupa catatan dan rekaman audio dan visual, tuturan-tuturan yang mengandung penggunaan ahli kode dan campur kode dalam kajian sosiolinguistik, dan menginterpretasi data secara deskriptif kualitatif. Yang ketiga, tahap penyelesaian. Tahap penyelesaian ini merupakan tujuan akhir setelah penelitian selesai dilaksanakan. Tahap penyelesaian disebut juga dengan penyusunan laporan penelitian. Tahap penyelesaian ini meliputi menyusun konsep dasar mengenai laporan yang akan disusun, kedua, konsultasi konsep laporan, yang ketiga, perbaikan laporan, dan keempat, penulisan karya ilmiah. Pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 teknik, yaitu teknik simak bebas, teknik rekam, dan teknik catat. Teknik simak bebas adalah
teknik pengumpulan data yang melibatkan peneliti secara langsung untuk menyimak interaksi komunikasi dari sumber data terpilih. Teknik rekam merupakan teknik mengumpulkan informasi atau data dengan cara memanfaatkan alat rekam seperti kamera, HP, alat rekam audio, dan lain-lain untuk mengabadikan secara audio maupun visual seluruh peristiwa dan situasi komunikatif dari objek atau subjek yang diteliti. Sedangkan teknik catat merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara menuliskan segala peristiwa atau informasi yang disimak atau dilihat. Pelaksanaan teknik ini adalah dengan cara memutar ulang hasil rekaman untuk ditranskripsikan. Selain menggunakan teknik tersebut, penulis menggunakan teknik observasi. Teknik pertama dilakukan dengan observasi atau pengamatan. Biasanya cenderung dimasukkan ke dalam tahap penjajahan atau tahap invensi. Observasi adalah kegiatan awal dalam proses pengambilan data. Teknik observasi dilakukan dengan cara pengamatan terhadap fenomena-fenomena kebahasaan dan di luar kebahasaan yang sedang berlangsung pada pedagang di pasar kebun agung. Adapun teknik yang digunakan adalah teknik pengamatan dan teknik pencatatan. Teknik pengamatan ini dilakukan dengan dua cara, yaitu secara berperan serta dan terbuka. Teknik pencatatan dilakukan dengan cara mencatat data yang berada di luar dan data lingual. Teknik kedua adalah dilakukan dengan teknik simak, dengan cara menyimakkan terhadap tuturan pedagang di pasar kebun agung. Ketika mereka sedang melakukan aktivitasnya, peneliti turut serta sebagai bagian dalam aktivitas tersebut, yaitu sebagai penjual. Konsep observer paradox dalam pengambilan data juga diterapkan pada penelitian ini. Adapun pengertian observer paradox adalah sebagai cara pengambilan data di mana para informan tidak mengetahui dan tidak sadar bahwa mereka sedang diteliti penggunaan bahasanya. Teknik analisis data. Analisis data dilakukan dengan teknik alir sistematis, yaitu dimulai dari tindakan mereduksi data atau informasi yang diperoleh guna menemukan data atau informasi yang lebih akurat atau lebih penting. Kemudian, data hasil reduksi disajikan secara objektif, sistematis, dan komunikatif guna menemukan titik pemahaman inti dari data tersebut. Terakhir, dilakukan penarikan kesimpulan dan memberikan verifikasi atau temuan yang telah diperoleh. Pengecekan data dan keabsahan data. Pemeriksaan data dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya yang pertama, pengamatan yang terus-menerus. Pengamatan terus-menerus ini dilakukan agar data yang ditemukan lebih akurat dan terperinci. Yang kedua, ketekunan data atau pengamatan lebih cermat. Ketekunan data berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat. Dengan meningkatkan ketekunan ini, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali terhadap dua data berupa tuturan-tuturan yang mengandung alih kode dan campur kode dalam kajian sosiolingguistik.